Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Itu dia kenapa? Kok dari tadi bolak-balik? Coba nanti kita tanyain. Ya, coba nanti aku tanya ya. A few moments later. Dia, kamu kenapa? Kelihatannya tuh bolak-balik terus. Dia terus terus. Ada keluhan lain nggak? Ada, aku juga sering ngerasain haus yang berlebihan, terus berat badanku juga turun drastis tanpa sebab. Setahu aku itu awal tanda gejala penyakit diabetes. Hah? Emang iya? Iya, coba kamu periksa ke dokter dulu sama cek gula darah kamu. Iya dia, coba nanti ya. Dalam video ini, terlihat seseorang yang mulai mengalami tanda-tanda awal diabetes, seperti sering merasa haus, mudah lelah, dan sering buang air kecil. Gejala ini sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi tanda awal penyakit diabetes. Melalui video ini, kami ingin memberikan edukasi singkat tentang penyakit diabetes. Yuk cari tahu gejala diabetes, dan apa sih sebenarnya penyakit diabetes itu? Halo sahabat sehat, perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adi Ayat Mansura, absen 7. Saya Aisyah Nindi, absen 8. Saya Wardani Nurjawati, absen 15. Saya Yusuf absen 16. Saya Wanita Nisa, absen 17. Kami akan memberikan edukasi atau bimbingan untuk mengubah perilaku hidup sehat menjadi baik agar tidak terkena penyakit diabetes. Diabetes. Kalian pernah tidak merasa sering haus, lapar ekstrim, sering buang air kecil, terutama pada malam hari? Penurunan berat badan tanpa sebab, mudah lelah. Ya, meskipun dari salah satu gejala tersebut, contohnya seperti minum air putih untuk dikonsumsi sehari-hari itu bagus. Tetapi jika kita merasakan kehausan yang sangat ekstrim, itu bisa menjadi salah satu gejala awal penyakit diabetes loh. Apa sih itu diabetes? Jadi, diabetes itu adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa. Darah tinggi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif yang menyebabkan gula menumpuk di aliran darah dan beresiko merusak jantung, mata, ginjal, ataupun saraf. Insulin sendiri berfungsi untuk mengontrol kadar gula agar tetap normal. Gejala diabetes yang sering muncul antara lain yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, mudah lelah, berat badan menurun tanpa sebab, serta luka yang sulit sembuh. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan, hingga amputasi. Diabetes dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, membatasi makanan dan minuman tinggi gula, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, menjaga berat badan ideal, serta melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Mari bersama-sama cegah dan kendalikan diabetes dengan gaya hidup sehat. Ingat, hidup sehat hari ini adalah investasi untuk masa depan. Tetap sehat dan sampai jumpa. Sekian edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian masih kurang memahami penjelasan melalui video yang kami berikan, maka kami akan menjelaskan kembali secara lebih rinci apa sih itu diabetes
dan adapun jenis-jenis penyakit diabetes. Jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Umumnya muncul sejak usia anak-anak atau remaja. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin atau penurunan produksi insulin. Jenis ini paling banyak ditemukan dan sering berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Yang ketiga, diabetes gestasional, diabetes yang muncul selama kehamilan dan biasanya menghilang setelah melahirkan, namun meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Pencegahan untuk diabetes tipe 2 dengan cara yaitu menerapkan pola makan gizi seimbang, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, dan menghindari alkohol, melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin. Pertama, faktor keturunan atau genetik. Kalau orang tua atau keluarga dekat punya diabetes, tubuh kita bisa mewarisi kerentanan terhadap gangguan insulin. Artinya, pankreas bisa kurang optimal memproduksi insulin atau sel tubuh kurang peka terhadap insulin. Yang kedua, pola makan tidak sehat. Sering mengonsumsi makanan tinggi gula, karbohidrat sederhana seperti minuman manis, kue, fast food, dan lemak berlebih membuat kadar gula darah sering naik. Lama-kelamaan, tubuh jadi kewalahan mengatur gula darah dan memicu diabetes. Kurang aktivitas fisik. Saat jarang bergerak, gula darah tidak dipakai sebagai energi. Akibatnya, gula menumpuk di darah dan tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. 4. Obesitas atau kelebihan berat badan. Lemak berlebih, terutama di perut, bisa mengganggu kerja insulin. Ini menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika insulin ada tapi tidak bekerja dengan efektif. 5. Resistensi insulin. Sel tubuh tidak mau menerima insulin, sehingga gula tidak masuk ke sel dan tetap berada di darah. Ini adalah penyebab utama diabetes tipe 2. Keenam, usia. Semakin bertambah usia, fungsi organ tubuh menurun, termasuk pankreas. Resiko diabetes pun menjadi lebih tinggi, apalagi jika gaya hidup tidak sehat. 7. Perubahan hormon, contohnya pada kehamilan. Hormon tertentu bisa menghambat kerja insulin sehingga muncul diabetes gestasional. Isu penyakit diabetes. Diabetes di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, menempatkan negara ini di peringkat ke-6 dunia dengan 9,5 juta penderita di usia umur 20 sampai 79 tahun. Pada tahun 2021, kasus diabetes ini banyak menyerang generasi muda akibat gaya hidup tidak sehat, pola makan tinggi gula, kurang aktivitas fisik, dan obesitas. Berikut adalah poin-poin utama terkait isu diabetes. Yang pertama yaitu peningkatan kasus pada usia muda, yang kedua faktor penyebab utama, yang ketiga ada beban kesehatan. Faktor resiko pada penyakit diabetes yang pertama yaitu riwayat keluarga dengan diabetes, yang kedua ada obesitas atau kelebihan berat badan, yang ketiga ada kurang aktivitas fisik, yang keempat usia di atas 40 tahun, dan yang terakhir ada hipertensi dan kolesterol yang terlalu tinggi. Komplikasi diabetes mellitus adalah berbagai gangguan kesehatan lanjutan yang terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Berikut contoh-contohnya yaitu jangka pendek, adanya dehidrasi dan hipotermia. Yang kedua ada jangka panjang, ada penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan saraf, masalah mata yang bisa menjadikan kebutaan, dan yang terakhir ada luka kaki yang berujung amputasi. Sehat itu pilihan kita. Mari menjaga kesehatan bersama demi masa depan yang lebih baik. Saya Mika